Saya murid baru, Bu. Kulin. Aduh, nggak kedengeran. Kamu buka dulu itu helm baru ngomong. Kamu, ayo buka. Jangan ya, Bu. Serius. 2, 3. What's up, brother? Ketemu lagi dengan gua, Chandra Breo, tetap di channel kebanggaan kalian. Film yang akan saya ceritakan kali ini berjudul Terlalu Tampan. Film ini mengisahkan seorang pria yang memiliki ketampanan yang maksimal, yang membuatnya selalu mengurungkan diri di rumah. Ya, kalau kepaksa harus keluar rumah, selalu menggunakan helm, karena jika ada yang melihat mukanya, langsung lemah syahwat, impoten, dan gangguan kehamilan. Pasti menarik untuk ditonton. Yuk kita lanjut ke alur ceritanya, cekidot. Di awal film, diperlihatkan seorang remaja yang baru bangun dari tempat tidurnya. Pria itu bernama Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, sering dipanggil Kulin. Kulin adalah anak terakhir dari 2 bersaudara. Kakaknya bernama Oki Sena Helpin dan juga memiliki wajah yang tampan. Ketampanan adik berkakak ini tidak lepas dari gen keluarganya. Ketika ayah mereka masih muda, berhasil mengumpulkan 1.200 mantan. Sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga biasa yang ternyata juga berwajah tampan. Udah siap. Hari-hari yang Kulin lalui hanya di dalam rumah. Hal itu membuat keluarganya khawatir. Berbagai cara telah dilakukan keluarganya agar Kulin mau keluar rumah. Kamu tuh berbakat basket, tahu nggak? Mau join klub basket sekarang. Kulin main catur aja deh. Hingga akhirnya mereka memiliki rencana agar Kulin mau keluar rumah. Dengan berpura-pura bahwa keluarganya mereka sedang diambang kebangkrutan, yang mengharuskan Kulin berpindah sekolah dari homeschooling ke sekolah reguler. Tapi kan orang uangnya lumayan, Pak. Biaya homeschooling Ternyata rencana itu berhasil. Mau pindah ke sekolah reguler semester depan. Namun dengan syarat Kulin mau pindah ke sekolah khusus pria. Cuma mau masuk sekolah khusus cowok. Singkat cerita, Kulin telah tiba di sekolah barunya. Lalu dia masuk ke kelas 12 IPA 4 dan untuk mengantisipasi efek ketampanannya itu, dia menggunakan helm sebagai pelindung. Setibanya di kelas, ternyata tak semulus pikirannya. Dia harus bertemu dengan 3 tak yang diketuai seorang pria bernama Sidi. Terus tas gue, cabut. Kemudian saat pelajaran akan dimulai, seorang guru yang melihat Kulin menggunakan helm dalam kelas memaksanya untuk melepaskan helmnya. Karena ketampanan Kulin level 4 seperti PPKM, si ibu guru harus dilarikan ke rumah sakit. Ayo ini ditungguin teman-teman kamu ya helm. Saya lapor kepala sekolah. 2. Udah gak kuat liat mukanya, terlalu tampan. Setelah itu, Kulin berlari karena merasa bersalah telah membuat gurunya pingsan. Namun tiba-tiba Kulin dijegal oleh salah satu anggota dari 3 tak. Tak pernah untuk menang. Lalu Kulin disekap di salah satu gudang sekolah. Ternyata 3 tak ingin memanfaatkan ketampanan Kulin untuk menggait seorang pemimpin di sekolah khusus wanita bernama Amanda dari sekolah BBM agar sekolah BBM mau diajak mengadakan prom gabungan. Kesal dengan perbuatan 3 tak, Kulin melaporkan perbuatannya terhadap dirinya kepada kepala sekolah. Didi dan gengnya sudah melakukan verbal, fisikal, dan juga damage to property. Didi dan teman-temannya itu bahkan hanya gara-gara prom gabungan menolak kelulusan selama 3 tahun. Tak disangka, kepala sekolah itu malah menyuruh Kulin mengikuti kemauan dari 3 tak
Dan ternyata kepala sekolah itu ayah dari Sidi. Dan hanya karena tak dapat mengadakan prom gabungan, Sidi dan kawan-kawannya menolak kelulusannya selama 3 tahun. Karena itu juga, jika Kulin menolak, maka Kulin tidak akan diluluskan, alias ngendog. Sebaiknya kamu turuti saja kemauan Sidi, ya? Tapi ini masih tetap bullying, Pak. Noni, berarti kalian mau tidak akan pernah lulus dari sekolah. Dengan mental yang terguncang, keesokan harinya Kulin mendatangi sekolah BBM yang ditemani teman barunya bernama Kibo. Mampus. Apesnya saat mereka sampai di sana, bel istirahat berbunyi. Hal itu membuat siswi di sekolah itu mengetahui kedatangan Kulin dan Kibo. Lalu siswi-siswi itu meneriaki Kulin dan Kibo agar mereka pergi dari sekolahnya. Sampai ketika Kulin membuka helmnya. Bagong gak tuh? Itu muka atau bom atau anjir? Kanjut. Kemudian tersiar berita tentang kesurupan massal dan kejang-kejang di sekolah BBM akibat ketampanan Kulin. Hal itu dimanfaatkan keluarga Kulin untuk membuka wisata dengan wahana melihat wajah tampan Mas Kulin. Melihat keluarganya yang memanfaatkan ketampanannya dan rumah yang awalnya tempat paling aman bagi dirinya, sekarang telah diketahui oleh orang-orang yang haus akan ketampanan Mas Kulin. Karena terus dikejar para ciwai-ciwai, Kulin bersembunyi di atap gedung. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang memakai seragam BBM. Namun ketampanannya tak berefek kepada wanita itu. Saat Kulin mengajak berkenalan, wanita itu malah pergi tanpa menghiraukannya. Hal itu membuat Kulin jatuh cinta pada pandangan pertama. Karena hanya wanita itu yang mampu bersikap normal kepada dirinya. Lantaran kecewa kepada keluarganya, Kulin memutuskan untuk menginap di rumah Kibo. Kibo hanya tinggal bersama sang nenek. Tuh, sini. Oma mau lihat. Gak usah malu-malu, Kulin. Anggap aja seperti di rumah sendiri. Pagi harinya, Kulin bercerita tentang perempuan berseragam BBM yang ia temui semalam. Mengetahui wanita itu adalah siswi BBM membuat Kulin mempunyai tujuan lain selain mengajukan proposal prom gabungan itu. Di sisi lain, sosok Amanda yang sedang dilukis. Lalu tiba-tiba muncul salah satu temannya, lemah letih lesu karena melihat Kulin ada di sekolahan BBM dan ingin menemui Amanda. Mendengar hal itu, Amanda bergegas menemui mereka. Halo, saya Kulin. Jadi, Setelah perbincangan yang singkat, Kulin dan Kibo langsung pergi. Tak diduga, makhluk seperti Amanda takluk di depan Kulin. Di kantin, saat jam istirahat, mereka mulai gelisah karena masih tak ada kabar dari SMA BBM soal persetujuan prom gabungan itu. Di tengah kegalauan itu, terdengar balasan dari SMA BBM yang ternyata mereka menyetujuinya. Seketika, semua siswa SMA Horizon bergembira. Hari-hari Kulin dilewati bersama Kibo dengan bahagia yang membuat persahabatan mereka semakin kuat. Suatu hari, ketika Kulin sedang tidur, Kibo membangunkannya, lalu mengajak Kulin bermain futsal, dan berencana mengenalkan Kulin kepada wanita yang Kibo suka. Saat bermain futsal, banyak ciwai-ciwai penggemar Kulin dadakan yang menonton, dan ternyata ketampanan Kulin dapat menular melalui keringatnya. Namun hal itu hanya mampu bertahan 1-2 jam saja. Pertandingan itu selesai pada malam hari. Ketika saat Kibo pergi ke toilet,
Kulin kembali melihat wanita yang ia cari selama ini. Mau beli? Atau mau bengong sampai besok? Wanita itu membuka warung di depan tempat futsal. Saat Kulin ingin berkenalan dengannya, tiba-tiba Kibo datang dan menyapa wanita itu. Ternyata wanita itu bernama Rere. Lin, ini Rere. Lalu Kibo mengajak Kulin dan Rere ke tempat bakso langganannya. Di sana Kibo dan Rere terlihat sangat akrab, seperti punya rasa yang sama. Melihat itu, Kulin merasa sangat sedih. Dia merenungi nasibnya yang tidak bisa bergaul seperti Kibo karena ketampanannya itu. Namun Kibo sebagai sahabat yang baik selalu menghiburnya. Lin. Malam itu, Kulin tidak bisa tidur karena dalam benaknya selalu terpikirkan bagaimana cara mendapatkan cintanya Rere. Keesokan harinya, Kulin menemui Mas Okis, kakaknya Kulin. Di sini Kulin meminta saran atas permasalahan cintanya. Karena menurut Kulin, kakaknya telah lama bergelut di dunia percintaan. Mas Okis juga memberikan buku karangannya yang berjudul 1001 Cara PDKT. Ini buku gua, pahamin, lakuin. Lalu semua langkah-langkah yang diberikan kakaknya satu persatu telah dilakukan oleh Kulin. Namun hal itu membuat dirinya semakin yakin bahwa Kibo dan Rere saling mencintai. Di tengah kegelisahannya itu, Kibo mengajak Kulin dan Rere ke tempat karaoke sebagai perayaan sekaligus rasa terima kasihnya. Karena berkat Kulin, nilai UTS-nya mengalami peningkatan. Di pagi hari, saat jam olahraga, Amanda datang ke sekolahan Horizon untuk menemui Kulin. Kemudian Amanda memberikan undangan ulang tahun dan sebuah HP. Sidi yang melihat itu, dia langsung mengambil undangannya dan menempelkannya di mading. Dan ternyata sepucuk undangan Amanda dapat membuat kebahagiaan siswa-siswa yang ada di SMA Horizon. Di malam harinya, Kulin mulai mempelajari buku yang telah diberikan kakaknya. Kemudian ketika mereka bertiga ada di tempat karaoke, Kulin merasa sangat gelisah karena Rere tak memperhatikannya. Rere malah asik dengan Kibo. Saat Kibo pergi untuk membayar karaoke, Kulin berkata kepada Rere bahwa dia tidak akan memiliki Kibo karena Kibo menyukai dan mengejar-ngejar Amanda. Jangan selalu berharap Kibo tuh sukanya sama cewek lain, Amanda. Ternyata hal itu telah dirancanakan oleh Kulin untuk menjebak Kibo di hari ulang tahun Amanda dengan menyuruh Amanda berpura-pura suka kepada Kibo dan menyuruhnya mencium Kibo saat Rere melihatnya. Hai Kulin. Ganteng, nggak taji, jadi ya. Di sini ternyata tiga tak sengaja melihat Kibo dan Amanda. Dan beruntungnya rencana Kulin berhasil. Rere melihat itu langsung meninggalkan pesta dengan hati yang hancur. Lalu Kulin memanfaatkan momen itu untuk menyatakan perasaannya kepada Rere. Lihat cewek cuma dari penampilan luarnya doang. Gue suka sama lu, Re. Maafin gue, tapi gue cuma bisa nganggep lo temen doang. Namun Rere tak mencintai Kulin, lalu pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Kibo dihajar habis-habisan oleh tiga tak karena tak terima Kibo dan Amanda berciuman. Setelah itu, Kulin menyesali perbuatannya. Setiap hari perasaannya tak tenang. Sampai pada akhirnya Kulin mengaku pada Kibo bahwa dirinya lah yang menjebak Kibo. Yang bikin lo digebukin Sidi itu, gue Bu orangnya, Bu. Maksud lo, Lin? Kibo yang mendengarnya kecewa kepada Kulin karena orang yang dia anggap sebagai sahabat malah mengkhianatinya. Kemudian Kibo pun mengusirnya. Dengan suasana hujan dan rasa penyesalan, Kulin berjalan pulang ke rumahnya.
Akibat kejadian itu, hari-hari Kulin kembali menjadi sepi. Sampai saat setelah bermain basket bersama ayahnya, Kulin mendapatkan pencerahan dari ayahnya bahwa untuk jadi laki-laki sejati bukan karena wajah, melainkan karena sikapnya. Lebih baik punya wajah busuk daripada punya hati yang busuk. Mendengar hal itu, Kulin langsung menemui Rere. Rere yang kaget dengan kedatangan Kulin tak menghiraukan amang-amang yang meminta kembalian. Mbak, kembaliannya mbak. Kemudian dia pergi ke rumah Kibo. Ternyata Kibo masih marah pada Kulin. Namun dengan usaha dan keyakinan yang kuat dan teguh, alhasil dia dapat kembali mempersatukan Kibo dan Rere. Kata siapa udah telat? Tapi gue suka banget. Di hari H prom gabungan, akhirnya Kulin sadar bahwa cara bersyukur itu tidak membanding-bandingkan wajah seseorang. Walaupun wajahnya kayak talis Bogor, ubi jalar, dan gorengan bala-bala, kita harus tetap bersyukur. Di akhir, Kulin kembali melihat wanita yang dapat melihatnya dengan normal selain Rere. Hal itu membuat Kulin akan melanjutkan pencarian cinta sejatinya. Film pun tamat. Gimana, mengerti? Walaupun film ini berkesan berlebihan, tapi keseluruhan film ini sangat menghibur. Dan genre yang diambil adalah romance komedi. Walaupun humornya sangat receh, tapi yang receh yang membuat saya bisa ketawa. Jadi intinya, jangan pernah membanding-bandingkan hidup dengan siapapun. Bersyukurlah dengan hidupmu. Hidupmu tidak akan pernah bersyukur jika membandingkan hidupmu dengan orang lain. Ketemu lagi di next video selanjutnya. Peace and subscribe. His name is John C.